Kenapa ibadah di rumah dipermasalahkan? Mari kita bicara pakai logika makan. Ada pertanyaan yang belakangan ini sering muncul. Kenapa ibadah dilakukan di rumah? Kok ibadahnya rutin setiap minggu? Kok bisa ngundang orang ke rumah buat ibadah? Sudah seperti gereja saja. Mari kita jawab pertanyaan ini dengan logika yang sangat sederhana, yaitu logika makan. Ibadah itu ibarat makan. Tempat ibadah itu seperti tempat makan. Dan gereja itu seperti restoran. Mari kita bahas ibadah sama dengan makan. Ibadah adalah kebutuhan rohani. Sama seperti makan adalah kebutuhan jasmani. Kita bisa makan di rumah, di kantor, di taman, di mall, atau di ruko. Begitu juga ibadah. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Asalkan makanmu jangan mengganggu ketertiban umum. Tempat ibadah ibarat tempat makan. Tempat makan tidak selalu restoran. Bisa di rumah, di kos, di teras, atau bahkan di halaman belakang. Begitu juga dengan tempat ibadah, tidak harus di gedung gereja. Rumah, ruang tamu, garasi, bahkan dapur bisa jadi tempat ibadah selama tidak mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya kita akan bahas gereja itu ibarat restoran. Gereja sebagai bangunan publik mirip dengan restoran formal. Terdapat izin, papan nama, kapasitas pengunjung, aturan parkir, standar bangunan, dan lain-lain. Sama seperti restoran, gereja memerlukan izin karena melibatkan banyak orang dan pelayanan publik. Tapi kalau makan di rumah, perlu izin? Tentu tidak. Lalu mengapa dipertanyakan? Mengapa ibadahnya rutin? Mengapa setiap minggu? Mengapa terus mengundang orang? Jawabannya, mengapa tidak? Jika seseorang makan di rumahnya sendiri setiap minggu dengan teman-temannya, kemudian mengundang kerabat untuk makan setiap hari Minggu, apakah perlu melapor ke RT? Apakah harus izin dari kelurahan? Apakah harus minta SKB 2 menteri? Tentu tidak. Makan bersama di rumah sendiri adalah hak, begitu juga ibadah bersama di rumah. Jadi yang dilarang itu apa? Yang dilarang adalah mengganggu ketertiban umum, menggunakan toa keras hingga mengganggu tetangga, menutup jalan umum tanpa izin, mengubah rumah tinggal menjadi gedung gereja tanpa izin. Tapi beribadah bersama keluarga atau komunitas di rumah sendiri? Tidak ada larangannya. Konstitusi menjamin itu. UUD 1945, Pasal 28E ayat yang pertama. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinannya. Jika makan setiap minggu di rumah tidak dipermasalahkan, mengapa ibadah setiap minggu di rumah menjadi masalah? Jangan terburu-buru menghakimi ibadah orang lain hanya karena dilakukan di rumah. Ibadah adalah kebutuhan rohani, sama pentingnya seperti makan. Kalau mengundang orang makan setiap minggu tidak dianggap restoran ilegal, mengapa mengundang orang beribadah di rumah disebut gereja liar? Boleh tidak setuju, tetapi jangan larang apa yang Tuhan izinkan. Mungkin yang perlu ditata bukan ibadahnya, tapi pemahaman kita tentang ibadah itu sendiri. Mari tunjukkan toleransimu dengan meninggalkan pesan di kolom komentar ya, dan jangan lupa subscribe, follow, dan like video ini. Terima kasih. Salam toleransi.